Hey teman-teman semua, jadi gue pengen menyampaikan satu kabar gembira juga buat teman-teman yang mungkin sudah sekarang udah punya anak ya kan. Terus anaknya lagi SD mungkin. Nah, ini gue punya kabar gembira juga buat kalian, dimana sebenarnya nyokap gue sekarang udah punya YouTube channel, Pak. Jadi dia udah punya YouTube channel dan dia tuh berbagi soal pelajaran, jadi kayak matematika, bahasa bahasa Inggris belum sih, matematika dulu lah gitu, tentang misalkan pecahan, tentang perkalian cepat dan lain sebagainya. Dan itu biasanya di pelajaran-pelajaran SD ada. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mau gali lagi, itu ada manfaatnya juga loh. Kalau misalkan kita yang udah berumur ya, udah berumur terus coba pelajaran itu lagi, karena sebenarnya perkalian cepat dan lain sebagainya itu berguna gitu loh untuk kita ke depannya juga. Dan mungkin yang bisa gue sampaikan di sini tuh lebih ke nyokap gue udah punya YouTube baru kan, dan YouTube ini matematika. Barangkali kalian punya anak, terus misalkan kalian pengen belajar di situ, kalian bisa belajar. Linknya ada di bawah ya, di YouTube di YouTube nyokap gue di bawah. Nah, sebenarnya gue ngomongin soal nyokap gue juga, kenapa gue untuk suggest awal-awal untuk bikin video pendidikan seperti itu. Karena gini loh, jadi waktu gue kecil, waktu gue SD gitu kan, sampai SMP di awal, itu gue benar-benar diforsir banget sama nyokap gue untuk belajar gitu. Dan gue sadar di situ bahwa kelebihan nyokap gue adalah di sisi pendidikan gitu. Mungkin dia bukan sarjana pendidikan, tapi ketika gue SD ini, gue rata-rata PR-nya itu mayoritas 100, Pak. Dibantu sama nyokap gue di rata-rata mayoritas 100, Pak. Paling kecil 90, udah itu paling kecil gitu. 90, mungkin 85 udah paling jelek kali. Nah, jadi PR-PR tuh kebanyakan dibantu juga sama orang tua gitu kan. Jujur aja gue mah to the point. Bahkan mungkin sebagian ada yang dikerjain sama nyokap gue, dan guru gue pun tahu itu gitu. Itu waktu SD ya, tapi dan ya maksud gue di situ nyokap gue ngebimbing gue bener-bener, ya kayak bener-bener lu harus jadi nih gitu ya, sampai akhirnya ya udah gitu kan. Gue SMP gue udah mulai sadar gitu akan sesuatu hal, karena itu ada turning point gue juga kan, ketika kayak gitu sadar bahwa kasihan juga orang tua udah berusaha dan ternyata si anak nggak berhasil gitu kan. Dan satu poin lagi yang gue lupa untuk kasih tahu, yaitu gara-gara nyokap gue ngebantuin PR gue juga, jadi bantu gue untuk kerjain tugas juga, akhirnya gue peringkat pertama sebenarnya di SD sempat, tapi nggak ada yang percaya gitu. Beneran itu nggak ada yang percaya, Pak, karena gue secara di sekolah ya gue biasa-biasa aja gitu, kayak on aja, bukan on sih, misalnya kayak average student gitu loh, rata-rata aja gitu. Terus tiba-tiba peringkat pertama kayak nggak percaya gitu kan. Ya udah gitu, tapi ya udah jadi dijadiin pengalaman, karena mungkin guanya tidak menampilkan sesuatu yang berbeda di kelasnya gitu. Teman kebantu banget di PR-nya. Nah, ketika gue SMP, gue turning point juga kan di situ, karena gue sadar juga, karena kalau misalkan nyokap gue udah berusaha setengah mati juga, kalau dari guanya tidak sadar dan gue take action, itu ya udah akhirnya masa depan gue juga jadinya bisa jadi hancur dan mengandalkan orang tua gue gitu kan. Nggak bagus juga gitu loh untuk bantuin PR terus. Ya udah akhirnya gue sadar, akhirnya gue bisa meraih peringkat pertama, Pak. Peringkat pertama, dan ya gue bangga gitu. Gue tuh sempat dulu dibilang SMP tuh orang paling bodoh di antara bodoh. Lo bayangin, Pak, orang bodoh di antara bodoh bagaimana tuh gitu. Padahal gue kan pindahannya itu tuh sempat dianggap kayak gitu. Dulunya gue ranking 3, ternyata di sekolah itu malah ranking 3 itu dianggap ranking paling di bawah banget gitu. Gila loh. Akhirnya gue dalam kurun waktu 1 semester gue bisa peringkat 1. Lu bayangin, dari goblok sampai terbawah ya, goblok itu bisa sampai peringkat pertama. Karena apa? Nyokap gue bantu gue juga kan untuk belajar, tapi gue nya juga ada kemauan untuk ayo mak ini, kalau enggak Jason sendiri yang iniin. Akhirnya berhasil gitu untuk mencapai itu semua. Nah, ini bisa menjadi message buat teman-teman semua. Jadi selain itu kesadaran diri dan kalian dibimbing dengan orang yang tepat, itu kalian bisa berhasil. Dan mungkin dengan adanya nyokap gue yang bikin kayak video tentang tutorial matematika, kalian bisa klik link yang ada di bawah, atau pergi ke link yang di bawah, atau kalian bisa subscribe di kelas Andi ya.
Nah, itu kalian bisa dibantu juga tuh cara apa namanya, menghitung tentang matematika, tentang semua gitu. Mudah-mudahan ilmunya nyokap gue itu pun bermanfaat buat kalian. Gue juga pengennya kayak gitu gitu. Selagi dia usianya udah makin lanjut, itu dia dapat bermanfaat buat orang-orang sekitar gitu sih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.